Tim kuasa hukum Rizik Syihab mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menggugat status tersangka Rizik Syihab atas kasus penghasutan dan melawan petugas. Tim kuasa hukum Rizik Syihab resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Gugatan pra-peradilan diajukan tim kuasa hukum terkait penetapan status tersangka kasus penghasutan dan melawan petugas Rizik Syihab oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pra-peradilan terhadap penetapan tersangka atas klien kami yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Adapun kami berharap Pengadilan Jakarta Selatan di bawah Mahkamah Agung bisa menimbulkan atau memberikan keadilan terhadap klien kami. Jadi kuasa hukum mendaftarkan ke sini. Kita mendaftarkan ini kita merasa janggal pada penerapan pasal yang diterapkan terhadap klien kami yaitu 160. Jadi sangat konyol dan banyak kerumunan lain yang tidak ditindak. Hari ini udah diterima, ini daftarnya, nomornya ada 150. Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin diperiksa penyidik Polda Jawa Barat. Pemeriksaan terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh massa FPI di Megabendung, Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor, Jawa Barat Ade Yasin tiba di Mapolda Jabar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat tanpa memberikan komentar. Ade Yasin menghadiri panggilan pertama dari Dirreskrimum Polda Jawa Barat. Setelah pada panggilan sebelumnya, Ade Yasin tidak hadir karena terkonfirmasi COVID-19. Penyidik Polda Jawa Barat memeriksa Bupati Bogor berkaitan dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh massa Front Pembela Islam di Megabendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 13 November 2020. Memberikan keterangan di Direktorat Kriminal Polda Jabar. Jadi sudah hadir? Masih berlangsung. Sudah. Berapa pertanyaan belum? Ini? Belum tahu. Tadi jam berapa kira-kira? Tadi berlangsung mulai jam 10 tadi. Ya, jam 10 tadi. Sekarang kita tunggu saja yang bersangkutan sudah dalam memberikan keterangan terhadap penyidik sesuai dengan undang-undang hari ini. Selain Ade Yasin, polisi juga akan memintai keterangan beberapa saksi ahli. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil esok hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 meningkat hingga siang tadi tercatat 6.120 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat 629.429 kasus terkonfirmasi, 516.656 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 19.111. Kementerian Perdagangan mengadakan workshop perdagangan di perbatasan Indonesia. Kegiatan ini digelar untuk memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengoptimalisasi perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Permasalahan perdagangan di perbatasan khususnya wilayah-wilayah kabupaten kota yang berbatasan dengan negara lain menjadi fokus Kementerian Perdagangan untuk dibenahi demi menciptakan perdagangan dan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di kawasan perbatasan. Untuk menjaga hal tersebut, Menteri Perdagangan melaksanakan workshop perdagangan perbatasan bersama dengan stakeholder di daerah kawasan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Salah satu langkah yang dilakukan dan disosialisasikan dalam workshop ini adalah pembangunan pos lintas batas negara, gerai maritim dan pasar rakyat di kawasan perbatasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan yang menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di sana. Gerai maritim yang dibangun di kawasan perbatasan akan memenuhi kebutuhan pokok seperti sembako dan kebutuhan lainnya berupa sandang dan papan yang disuplai melalui tol laut. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Frida Adiati mengatakan, workshop ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk memberikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang, serta alternatif dalam mengatasi masalah perdagangan di perbatasan. Dari Jakarta, Muhammad Olga, iNews melaporkan.
Pasca Pilkada Serentak 2020, konsolidasi Partai Perindo terus ditingkatkan. Partai kini mempersiapkan kader, pengurus, dan anggota legislatifnya untuk terus berjuang demi Indonesia sejahtera di pemilu 2024. Bimbingan teknis pun digelar berbagai daerah, salah satunya langkah persiapan partai. Kelembagaan dan kebangsaan menjadi salah satu materi yang diberikan dalam bimbingan teknis Partai Perindo Jawa Tengah. Diikuti jajaran pengurus dan anggota legislatifnya, BIMTEK ini menjadi salah satu strategi dalam konsolidasi dan penguatan internal partai. Selain itu, materi yang diberikan juga akan memperkuat perjuangan partai dalam mewujudkan Indonesia sejahtera pada pemilu 2024. Ini bagian dari konsolidasi politik partai. Kita ingin mempersiapkan diri, setiap jenjang yang ada di partai ini harus dipersiapkan untuk menyambut pemilu 2024. Adapun BIMTEK sendiri materinya adalah dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah, dari partai internal partai, materinya adalah kelembagaan dan kebangsaan. Kegiatan bimbingan teknis ini akan digelar di seluruh Indonesia agar kader Partai Perindo memiliki persepsi dan arah gerak yang sama dalam upaya mewujudkan visi misi partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, vaksin COVID-19 sudah datang, namun masih membutuhkan proses lagi sebelum disalurkan ke masyarakat. Karena itu, utamakan disiplin pada protokol kesehatan, terapkan selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia